Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi 3 kabar yang semakin panas terkait konflik Israel Palestina yang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda perdamaian, guys. Yang pertama datang dari geng kita ASEAN yang kini dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukannya ke tanah Palestina. Nah lo, apakah ASEAN sebenarnya punya pasukan sendiri, guys? Kemudian kabar kedua nanti datang dari Malaysia yang baru-baru ini heboh lagi dan menyatakan bahwa sudah 3 kali Amerika mengancam Malaysia gara-gara tak mau menuruti kemauan Amerika soal sikap ke Palestina, guys. Kemudian kabar ketiga yang tak kalah panas datang dari Indonesia yang kini secara lantang, secara lugas menyatakan bahwa Indonesia selama ini tak pernah mengakui keberadaan negara Israel, guys. Nah, pernyataan yang lumayan menyayat hati Israel nih. Lantas pertanyaannya, kini bagaimanakah rencana pengiriman pasukan ASEAN ke Palestina? Bagaimanakah kini Malaysia setelah diancam-ancam Amerika? Dan bagaimanakah pernyataan Indonesia yang tak mau mengakui keberadaan Israel? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu. Oke, kabar pertama yang panas yaitu datang dari ASEAN pun kini dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukannya ke tanah Palestina, guys. Dikutip dari sumber berita Rusia yaitu TASS Russia News Agency yang ditawarkan kembali oleh Business.com dalam berita tertanggal 1 November 2023 kemarin. Kabar rencana pengerahan pasukan ASEAN ke Palestina ini pun diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Malaysia yaitu Datuk Seri Mohamad Hassan yang mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan ASEAN akan membahas soal pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza Palestina, guys, di mana beliau mengatakan bahwa isu terkait Palestina akan diangkat dalam pertemuan para Menteri Pertahanan ASEAN pada pekan depan. Beliau katakan bahwa kami ingin mendengar suara ASEAN karena kami yakin akan peran penting ASEAN sangat penting, bahwa semua negara ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus mengirim pasukan ke Palestina di bawah bendera PBB, ujar Menteri Pertahanan Malaysia ini, guys. Jadi dalam pertemuan para Menteri Pertahanan ASEAN pekan ini, Malaysia pun sepertinya akan menginisiasi para menhan negara-negara ASEAN untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian masing-masing ke Gaza Palestina, guys. Karena seperti yang kalian tahu, ASEAN sendiri punya agenda khusus untuk pertemuan para menteri-menteri pertahanan seluruh ASEAN yang biasanya digelar setiap tahun. Pertemuan ini pun disebut dengan ADMM, yaitu ASEAN Defense Minister Meeting, dan ada juga ADMM Plus, guys, yang biasanya mengundang para menteri-menteri pertahanan dari negara-negara asing berpengaruh di dunia, seperti contohnya ADMM Plus dengan China, Rusia ataupun Amerika. Dan jika kita lihat di kalender ASEAN, maka untuk pertemuan ADMM kali ini akan digelar di Jakarta, Indonesia, tanggal 15 November 2023 nanti, guys. Semoga ASEAN berhasil menghimpun kekuatan pasukan untuk mendamaikan Israel dan Palestina di wilayah Gaza, ya guys. Amin. Kemudian kabar kedua yang tak kalah panas yaitu Datuk Anwar Ibrahim ini sepertinya masih terus diancam oleh Amerika nih, guys. Tak main-main, baru-baru ini lagi beliau mengungkapkan bahwa Amerika sudah sampai 3 kali mengancam Malaysia gara-gara Malaysia tidak mau menuruti kemauan Amerika soal sikapnya ke Palestina, guys. Untuk masalah kemanusiaan dan mendukung Palestina, sepertinya Malaysia kini tetap
keras guys. Malaysia tetap berpegang teguh pada prinsipnya dan akibat hal ini Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia pun akhirnya mengirimkan 2 pemberitahuan diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Malaysia. Bahkan Duta Besar Malaysia di Washington pun sampai dipanggil oleh Departemen Luar Negeri Amerika guys, di mana Amerika pun meminta Malaysia mengubah pendiriannya yang mengupayakan solusi 2 negara terhadap konflik Palestina Israel. Cukup amsyong guys. Mentang-mentang Amerika negara superpower ya kan, satu geng sama Inggris, ini malah seenak jidatnya nekan Malaysia guys. Tapi untungnya Malaysia pun berkeras hati. Bahkan kini Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Amerika Serikat ingin Malaysia mengubah posisinya dengan menolak mengakui Hamas sebagai kelompok teroris. Dan sampai saat ini Malaysia pun masih kekeh mendukung Palestina. Nah, bagaimana nih guys menurut kalian? Kenapa Malaysia bisa sampai ditekan seperti itu guys? Apakah mereka ada keterikatan dan perjanjian yang sangat kuat dengan Amerika? Silakan kalian adu mulut di kolom komentar. Oke, lanjut kabar ketiga kini datang dari Indonesia yang secara belak-belakan sampai saat ini masih tidak mengakui keberadaan negara Yahudi Israel guys. Dengan kata lain, Indonesia sampai saat ini tidak mengakui kalau Israel itu adalah negara yang berdaulat. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menanggapi soal seruan sanksi ke Israel menyusul agresi militer yang semakin membabi buta ke Palestina. Juru bicara Kemenlu Bapak Lalu Muhammad Iqbal di Gedung Palapa pada Jumat 3 November 2023 hari ini pun mengatakan bahwa kalau kita sanksi terbesar yang kita berikan ke Israel adalah kita tidak pernah mengakui mereka, ujar beliau. Nah, pernyataan yang sangat mantap nih guys, dan beliau pun kemudian juga mengungkapkan bahwa pada saat sejumlah negara Islam membuka hubungan dengan Israel dan mereka juga mendorong kita untuk memiliki hubungan ke Israel, namun Indonesia tetap kekeh guys. Kita tetap pada prinsip sampai mereka Israel mengakui kemerdekaan Palestina, ujar Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Namun meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun Iqbal mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki relasi dagang tak langsung dengan Israel melalui pihak ketiga guys, di mana ia menuturkan bahwa relasi dagang ini tidak terlalu signifikan. Jadi dalam hal ini Indonesia pun tidak bisa mengirim langsung barang dagangan ke Israel dan harus melalui negara ketiga. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang pernyataan Indonesia yang sampai saat ini tidak mau mengakui adanya negara Israel? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.